Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Bagaimana kabarnya teman-teman bos agen? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video untuk pembukuan BRI Gilding yang baru ya. Ini dibuat menggunakan Microsoft Access. Microsoft Access-nya minimal berjalan di Microsoft Access 64 bit. Di saran sih di 2016 ya, Office 2016. Jadi silakan teman-teman kalau yang ingin menggunakan aplikasi ini pastikan dulu Microsoft Access-nya sudah terinstall, atau kalau belum terinstall bisa hubungi kami untuk kami bantu diinstalkan Office-nya sekalian ya. Ini aplikasi cukup sederhana ya ketika menggunakan, dan mudah-mudahan tujuan kita adalah mudah dimengerti aplikasinya. Jadi teman-teman di sini ada form untuk inputan ya, inputan transaksinya, dan di sini jenis transaksinya, dan jenis transaksi ini sudah bisa nambah gitu ya. Terus ini termasuk juga bisa nambah ini ya, cara nambah jenis transaksi seperti ini. Dan ini akun masuk akun keluarnya juga bisa nambah ya. Ini kan baru ada 4 ya, ada 4 akun, namun ini masih bisa ditambah, nanti ada POM untuk penambahan akunnya seperti itu. Di cara nambah transaksinya cukup mudah ini ya. Kalau misalnya teman-teman di sini kan sudah ada ambil modal cash, biaya cash, ini termasuk kategori transaksi atau non transaksi ya, jadi satu form untuk inputannya gitu ya. Tapi harus dibuat dulu di sini. Misalnya di sini ada tambah cash pulsa ya gitu ya. Terus tambah saldo BRI seperti itu. Oke, kita langsung coba transaksikan saja bagaimana polanya. Seperti ini kita masukkan di klik new dulu ya. Klik new lalu dimasukkan tanggalnya misalnya today. Lalu di sini pilih jenis transaksinya. Misalnya kalau ini kan masih kosong saldonya ya. Masih kosong, ini untuk saldo tunai, ini saldo non tunai. Ya, saldo non tunai itu seperti saldo di rekening, saldo di e-wallet dan lain-lain. Kalau tunai itu termasuk misalnya kas laci, kas berangkas, biar jadi bentuknya itu adalah uang tunai begitu. Oke, kita misalnya tambahkan dulu uang tunainya yang ada di agen ya. Tambah cash ya, tambah mana, tambah saldo cash. Nah ini seperti ini, nominalnya misalnya untuk saldo awal 10 juta, langsung ke keterangan misalnya saldo awal pembukuan, kita kasih keterangan, lalu setelah ini klik new saja. Ini sudah otomatis save ya, otomatis menyimpan. Nah ini di sini. Nah, ini mutasi cash ya. Jadi di sini mutasi debit kreditnya agar mudah teman-teman melihat atau mentrace keluar masuk uangnya begitu ya. Ini di sini. Jadi di sini ada penambahan saldo cash, add saldo awal pembukuan. Akunnya akun cash, masuk sebesar 10 juta. Ya. Di sini kebaca modal ya. Dan sini pun di saldo cash sudah terbaca cash 10 juta. Kalau teman-teman membedakan antara cash toko dengan cash agen, misalnya cash counter ya gitu ya, itu mau dibedakan, itu teman-teman buat akunnya 2 seperti yang sekarang sudah dibuat akunnya itu 2 ya. Ada cash pulsa, saya beri nama cash _p ya. Ini kita tambahkan dulu yang di counter, ceritanya seperti itu. Berarti tambahkan saldo mana ya, tambah cash pulsa. Nah ini cash pulsa itu artinya adalah uang tunai untuk toko atau counter, di counter, jadi dipisahkan untuk agen dan untuk counter begitu. Misalnya kita kasih lacinya itu 1 juta modalnya ya. Oke, saldo awal pembukuan counter. Oke. Kita klik new, lalu di sini sudah masuk. Jadi totalnya ini mutasi ya. Ini mutasi tunai 1 juta jadi 11 juta totalnya. Di sini sudah modalnya sudah ada 11 juta ya. Di sini pun, nah ini detailnya. Kalau ini kan secara total 11 juta, di sini detailnya. Cash 10 juta dan cash garis miring P atau tadi cash counter ini 1 juta. Seperti itu. Nah, sekarang tambahkan untuk
saldo BRI ya, tambahkan saldo BRI. Jadi teman-teman cek dulu di BRI saat ini ada berapa ya, itu untuk saldo awal. Misalnya saat dicek ternyata ada 55 juta misalnya. Seperti ini. Ini kita masukkan saldo awal pembukuan untuk BRI misalnya. Kita klik new. Nah, jadi di ininya di akun non tunainya sudah ada BRI 01 itu 55 juta ya. Ini tidak ada di mutasi ini karena ini mutasi cash kan. Untuk ceknya di mutasi non tunai pastinya. Nah, seperti ini. Ini baru kelihatan ya. Oke. Setelah itu sudah ada modal ya. BRI 55 juta dan di cash itu 11 juta ya. Lalu kita coba transaksikan. Sini sudah ada jenis transaksinya ya. Kita transaksi tarik tunai, misalnya tarik tunai BRI nominalnya 100.000 ya. Dan adminnya misalnya 5.000. Berarti dia ngasih 105.000 ya. Kalau misalnya 100.000 sudah berikut dengan admin, berarti di sini tinggal tulis aja 95.000 gitu. Nanti akan di debitnya 100.000 gitu. Ini potongan bank jika ada misalnya 3.000 ya. Tipe adminnya ke cash pastinya, karena tipe admin ke cash itu maksudnya adminnya dibayar via cash ya. Karena transfer itu pasti cash ya. Itu jarang ada yang ditransferkan adminnya misalnya 5.000 di via transfer gitu, jarang. Biasanya gabung gitu ya cashnya. Berarti di keterangan kita bisa isi BRI misalnya 147. Nama di sini misalnya. Lalu kita klik new lagi. Nah, maka di sini ya. Oh sorry ya, bukan 100.000 tadi 1 juta. 100.000 ya, benar. 100.000. Nah, ini seperti ini. Penarikan via EDC BRI ya. 17455 sekian. Akunnya akun cash. Ya, ini yang masuk adalah 5.000 dan yang keluar adalah 95.000. Maksudnya yang diberikan ke konsumen 95.000 dan konsumen ngasih lagi 5.000. Ya, seperti itu. Maka di sini sudah berkurang. Akun cash ini ya sudah berkurang sebesar 90.000. 90.000 berkurang 90.000 karena diberikan 95.000 masuk lagi 5.000 ya. Jadi 90.000 berkurangnya. Makanya di sini sisanya tinggal 9.910.000. Gitu. Kita coba untuk transfer ya. Kita coba untuk transfer sesama BRI misalnya. Oh, ini bukan penarikan ya, ini harusnya transfer. Kita bisa edit ya. Tadi yang saya maksud adalah transfer ya, sorry. Salah, kalau kita mau edit tinggal klik ini nanti dia akan berubah ke ID-nya ini 5858, sama kan tinggal edit di sini ya. Ini misalnya ininya ganti ke transfer. Klik new lagi untuk pembaruan. Nah, maka akan berganti ke transfer. Oh, ini tidak ada. Ini kita hapus. Cara hapusnya tinggal delete. Seperti itu. Maka di sini ya sudah ada nih. Transfer via EDC BRI. Nah, ini cash masuknya 100.000. Dan yang keluar nanti kita lihat di mutasi non tunai. Ya, mutasi non tunai seperti ini. Nah, BRI keluar sebesar 98.000. Kenapa 98.000? Karena ada tadi 95.000 untuk ditransferkan ya ke tujuan konsumen tadi. Yang 3.000 adalah potongan bank gitu. Jadi 98.000 keluarnya. Kita coba cek ya di sini ya. Cek di sini. Nah, ini 3.000 ya. Seperti itu. Jadi 98.000. 95.000 untuk ke tujuan ditransferkan dan plus 3.000 adalah potongan atau biaya banknya. Oke, setelah itu kita coba tarik tunai. Tarik tunai BRI misalnya
ini deskripsinya penarikan via edisi BRI. Ini kalau misalnya kalau penarikan itu ada dua opsi ya, ada admin dalam, admin luar. Ya, admin dalam itu yang saya maksud adalah admin ke saldo. Kalau luar itu ke cash ya. Itu nominal misalnya 100.000 lagi. Ya. Terus adminnya 5.000. Potongan banknya misalnya tidak ada, 0 karena penarikan. Terus ininya kalau misalnya dibayar ke cash ya, kita perhatikan ya, kalau misalkan kita ke cash, jadi adminnya itu udah admin cash misalnya ya, atau kalau berikut dengan dengan saldonya, berarti ini 105.000 nih masuk ke saldo kita, 100 tambah 5.000. Tapi kalau misalnya dia nariknya 100.000 itu sudah plus dengan admin ya, berarti 95.000 di sini. Ini kalau ke saldo misalnya dibayarnya sudah saldo, misalnya ini nomor ATM, kita mau catat keterangan di sini bebas ya. Nomor ATM misalnya kita mau catat nomor ATM-nya. Oke, klik new. Maka di cash ini yang keluar adalah 95.000. Ya, di cash ini keluar sebesar 95.000. Nah, di sini sudah bertambah ya cashnya. Berkurang, sorry ya, berkurang ya, bukan bertambah, maaf, berkurang sebesar 95.000 ya cashnya. Namun ke saldo akan masuk 100.000. Kita lihat penarikan ini ya, 100.000. Ini kalau mau yang terbaru di atas tinggal jet ke A aja. Nah ini seperti ini ya. Nah ini masuk ke rekening BRI itu 100.000. Jadi yang berkurang adalah 95.000 yang diberikan ke pelanggannya ya. Oke, seperti itu. Kalau misalnya tadi kita ganti ya, kita edit ya ininya ke cash, ini nantinya akan seperti ini. Nah, jadi diberikan keluar 95.000, masuk lagi 5.000, dan di mutasi non tunainya kita lihat 95.000. Ini nanti yang akan bertambah ini ya, cash bertambah dan berkurang ya. Berkurang 95.000 dan nambah 5.000 karena adminnya bayar cash gitu. Lalu untuk melihat ya, ini kan modal, kita mau lihat rinciannya tadi, transaksinya tinggal klik ini laporannya ya, penambahan uang cash, saldo awal pembukuan konter, nih gini, penambahan saldo cash, penambahan saldo BRI, ini seperti ini ya nominalnya. Termasuk juga kita mau lihat transaksinya ya, seperti ini transaksinya. Ini lihat pendapatan adminnya seperti ini laporannya, tipe admin ke cash, periode bulan 2024 nih, tanggal 1 5.000, tanggal 2 5.000, ini sudah 10.000 ya gitu. Dan apalagi ya, ini untuk jenisnya ya, jenis transaksinya. Jadi teman-teman tinggal ngatur di kategori ini nih, mana yang keluar mana yang masuk gitu ya. Kalau transaksi itu pasti ada dua sisi yang diisi. Kalau misalnya kayak penambahan atau pengurangan, ini akan sebelah. Kalau penambahan pasti di akun masuk, kalau pengurangan akun keluarnya aja yang diisi gitu ya. Seperti ini nih, biaya cash gitu ya. Ini kita coba misalnya ada biaya ya, biaya cash gitu ya, nominalnya 15.000. Ini untuk misalnya makan, tinggal kini saja. Nanti di posisi biaya ini akan jadi 15.000 nih ada nih, dan saldo uang juga berkurang ya. Ini kita lihat sini, periode bulan Mei 2024, tanggal ya
terus diambil dari akun cash, keterangannya makan sebesar 15.000 gitu. Nah ini kalau misalnya tutup toko terus uangnya mau diambil gitu ya, kita tinggal nulis seperti gini, ambil modal cash ya. Modal cash ada 9.995.000, kita ambil semua misalnya, tutup toko, klik baru, maka di sini akan 0 ya, di sini akan 0 cashnya. Jadi karena sudah diambil oleh pemilik gitu ya. Nanti besoknya misalnya mau buka lagi, tinggal tambahkan lagi gitu ya. Misalnya ceritanya ini sudah besok, jadi tanggal 2 misalnya, tambah lagi modal cashnya seperti itu, nominalnya misalnya 10 juta gitu ya, saldo awal, klik new, dia akan bertambah lagi seperti ini ya, 11 juta lagi, dia akan lurus lagi. Mungkin seperti itu. Nanti untuk pengembangan berikutnya nanti ada fitur-fitur baru juga. Untuk video sekarang sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.